bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ya, siapa ketua kelasnya? Ani. Ya, baiklah. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya udah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Donald. Ruth Uli. Ada Bu. Nurul. Caca. Bu. Dini. Hadir. Materi kita adalah kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Anak-anak tahu nggak apa itu kehidupan masa praaksara? Siapa yang tahu? Bu, masalah apa ya? Ya nggak apa-apa. Masa praaksara itu masa berburu dan lagu. Enggak ya? Masa belum mengenal tulisan? Iya. Ya, dikit lagi. Siapa lagi? Enggak tahu, Bu. Kalau bagaimana kehidupan manusia berubah pada masa bercocok tanam itu gimana? Berpindah-pindah, Bu, sehingga dekat dengan sumber air. Ya, benar. Saya tahu lah, Bu. Kita akan bagi kelompok dua kelompok ya. Ibu yang bagi apa kalian? Ibu. Oh ya udah, berarti Donald sama Ruth sama Nurul. Caca sama Dini ya. Materinya, kamu dari mana? Bu, materinya belum dijelasin. Materinya yang kalian cari itu pembagian zaman kelas sejarah menurut geologi yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Yang apa? Yang kelompok pertama pembagian zaman kelas sejarah menurut geologi. Langsung 3 gitu ya? Iya, emang 3. Sudah Bu. Yang kelompok kedua tuh pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Ini Ibu bagi kertasnya ya. Ini kertasnya. Sudah belum? Sudah. Ya udah, maju satu-satu kelompok ya. Ya. Selamat siang semuanya.
ini. Di sini kelompok kami akan membaca pembagian zaman praaksara pada penelitian geologi yang akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu tentang pembagian zaman praaksara ilmu geologi. Berdasarkan penelitian geologi, diperkirakan bahwa bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sejarah perkembangan bumi dibedakan menjadi 4 zaman, yaitu zaman Arkeokum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Donald. Kepada Donald dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu apa saja ciri-ciri dalam sejarah hidupnya nomaden atau berpindah-pindah tempat, food gathering, hidup berkelompok kecil, alat kehidupan kasar, sudah mengenal api, dan menggunakan bahasa isyarat. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Zaman geologi. Oke, pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Apakah ada yang ingin menambahkan materi? Tidak ada. Lanjut sesi ketiga, pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Sebentar ya teman. Ya teman. Ya, Ya teman. ya, baiklah, saya izin bertanya. Zaman geologi mana yang disebut dengan zaman hidup baru? Oke. Terima kasih kepada kelompok 2. Izinkanlah kami untuk menjawab pertanyaan yang akan dijawab oleh Nurul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu zaman geologi mana yang dimaksud dengan zaman hidup baru, yaitu adalah zaman geologi Neozoikum atau yang lebih dikenal Kainozoikum, di mana diperkirakan berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Bila saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi pada kelompok kami dari mata geologi, yang dimana alat peralatannya itu masih kasar dan juga berbagai macam dari perkembangan zamannya. Sekian dari kelompok kami kembalikan kepada dosen guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aku untuk kelompok pertama. Lanjut kelompok kedua. Sabar ya anak-anak. Baiklah, kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Materi pertama akan dibacakan oleh Mas Sanda Tuanis kepadanya. Pembahasan zaman praaksara berdasarkan arkeologi ditinjau dari segi arkeologi. Zaman praaksara dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Saya kembalikan pada Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu pada zaman batu dibagi lagi menjadi 4 masa, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Di zaman tersebut alat perkakas manusia masih terbuat dari batu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, jika tidak ada, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, kepada Ani. Ya, kepada Ani. apa contoh pada zaman prasejarah pada masa arkeologi? Apa? Contoh dari pada masa arkeologi.
Beberapa contoh dari masa arkeologi yaitu Paleolitikum, manusia gua, Nederal dan Cro-Magnon, alat-alat batu sederhana, seni gua. Mesolitikum, manusia beradaptasi dengan iklim yang berubah, alat-alat bantu yang lebih maju, dan permulaan pertanian. Neolitikum, revolusi neolitik, peralihan dari berburu dan mengumpulkan pertanian dan peternakan, pembuatan tembikar dan pembangunan desa dan kota. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Ani, apakah puas dengan jawabannya? Terima kasih kepada kelompok menjadi sudah dapat diterima. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baiklah, aku simpulkan presentasi sudah cukup. Teman-teman, anak-anak tahu nggak jenis-jenis manusia purba di Indonesia itu apa aja? Homo Yesus, terus Pithecanthropus, terus Bapak Pithecanthropus, terus apa lagi tuh anak-anak? Pithecanthropus paleolithic, terus yang udah tuh, ini kan lucu. Baiklah, sepertinya jam pelajaran sudah habis. Sedikit. Ibu akan menyimpulkan materi dari pelajaran kita. Kehidupan pada masa pra-akara di Indonesia adalah bahwa periode tersebut merupakan zaman kuno sebelum sejarah tersulit, sehingga informasi tentang kehidupan saat itu terbatas. Baiklah, sebelum kita keluar dari kelas, ada baiknya kita berdoa. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, terima kasih kepada Bu Guru untuk mengakhiri pembelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kita pulang ya, Bu? Ya. Oke, Bu. Bapak. finally